Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Sri Ayu Estabago, mahasiswa semester 1 dari IAIN Manado, Prodi Tadris Bahasa Inggris. Nah, kali ini teman-teman, saya akan mereview video yang telah diupload oleh Rahmat Ketuguran di akun YouTube-nya yang berjudul tentang sejarah bahasa Indonesia. Bagaimana selengkapnya? Mari kita simak berikut ini. Pada videonya tersebut, ia menjelaskan bahwa kita perlu belajar mengenai sejarah karena mempelajari sejarah sangat penting dan akan mempengaruhi persepsi kita terhadap sesuatu. Nah, jika kita mengetahui latarnya, asal-usulnya, dan bagaimana dia mengalami perubahan, maka kita akan menemukan suatu objek yang proporsional, baik itu lingkungan, benda, manusia, dan apapun itu. Jadi teman-teman, agar kita bisa mengapresiasi dan memiliki nilai positif terhadap bahasa Indonesia, maka kita perlu belajar mengenai sejarah bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, baik teman-teman, selanjutnya mari kita simak. Ini dia tentang sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia dapat dilihat dari latar sosial budaya bangsa Indonesia sendiri. Seperti yang kita ketahui sendiri, pada masa prakemerdekaan bangsa kita banyak mengalami hal-hal atau momen-momen penting, seperti terjadinya Sumpah Pemuda. Dan saat itu teman-teman, peran bahasa sangat penting dalam menyatukan bangsa Indonesia, karena kelancaran bertukar informasi sangat menunjang dalam kondisi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sendiri. Nah, bahasa Indonesia telah lahir sejak 28 Oktober 1928 saat Kongres Pemuda II menurut atau secara politis teman-teman. Secara yuridis, bahasa Indonesia lahir pada 18 Agustus 1945 pada saat Undang-Undang 1945 resmi diundangkan. Pada video Rahmat Ketuguran, ia menjelaskan bahwa bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Melayu. Namun yang saya baca pada buku yang berjudul Buku Ajar Bahasa Indonesia edisi revisi yang ditulis oleh Sujina dan kawan-kawan, bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang berasal dari bahasa Melayu karena banyak ditemukannya prasasti-prasasti kuno yang ditulis dengan bahasa Melayu. Nah teman-teman, itu tadi tentang sejarah bahasa Indonesia. Sekarang tentang perkembangan sistem ejaan bahasa Indonesia. Pertama itu pada tahun 1901 itu dinamakan dengan ejaan Melayu. Kemudian pada tahun 1947 dinamakan ejaan Republik. Dan pada tahun 1972 dinamakan dengan ejaan yang disempurnakan atau biasa disebut dengan EYD. Kemudian pada tahun 2015 menjadi PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Baiklah teman-teman, sekian review dari saya mengenai tentang sejarah bahasa Indonesia dari video Rahmat Ketuguran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.